baik semuanya? Wah, puji Tuhan, Kak Mici sangat senang dengernya kalau semuanya sehat-sehat. Nah, karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita pujikan beri syukur. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, belas syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, jadi anak-anak jangan lupa kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Nah, maka dari itu kita bisa beribadah di tempat ini. Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur padamu buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama melalui streaming ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami, supaya kami bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Mici mau aja anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Mici mau lihat sudah berdiri belum ya anak-anak ya? Nah Kak Mici mau tanya ya sama anak-anak. Minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Oh iya, pinter, anak-anak masih ingat. Ya, minggu lalu itu ceritanya tentang Yehu yang memusnahkan keluarga Ahab karena mereka tidak mau menyembah Tuhan, mereka malah menyembah patung. Boleh nggak ya menyembah berhala kayak gitu? Boleh? Tetot, ya itu nggak boleh. Itu namanya DOSA, dosa. Bolehkah kita melakukan dosa? Tidak boleh, karena itu kita harus menjaga hati kita, minta tolong Tuhan untuk terus jaga hati kita. Karena itu mari kita pujikan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidup
hidup kita. Oke, Kak Mici juga mau. Nah, anak-anak inget gak minggu lalu yang cerita itu siapa ya? Kak siapa ya? Iya, Kak Shirley. Ingat gak Kak Shirley itu berpesan apa kepada anak-anak? Iya, Kak Shirley berpesan bahwa kita tuh sebagai anak Tuhan, kita itu harus taat. Apa itu? Taat. Nah, kita harus taat. Nah, kalau tidak taat sama Tuhan, itu sayang gak ya sama Tuhan? Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, kita itu harus taat sama Tuhan. Mau nggak kayak sama mama papa lah, mama papa misalnya anak-anak nggak taat, mama papa marah nggak sama anak-anak? Iya betul, mama papa marah karena mama papa sayang sama kita, mama papa pengen kita jadi anak yang taat. Karena itu ayo kita pujikan TAAT. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, lakukanlah nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Oke, siapa di sini yang mau jadi anak yang taat? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau taat sama mama papa? Bener loh ya, janji loh ya, harus jadi anak yang taat. Oke? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita sayang sama mama papa, kita harus jadi anak yang taat. Oke? Bisa? Oh, good. Ya. Oke. Sekarang anak-anak boleh duduk, kita persiapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengar cerita ya. Ceritanya tentang apa ya? Penasaran? Oke, ayo kita siapkan hati kita. Setelah ini Kak Debbie akan bercerita. Oke? Mari semuanya persiapkan hati kita sambil pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti,
menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya tetap sehat dan tetap sukacita ya. Jangan lupa kita setiap hari minggunya kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ketemu sama Kak Debbie, hari ini Kak Debbie yang bercerita. Adik-adik, tadi sebelum Kak Debbie sapa adik-adik, adik-adik lihat video gak? Tuh lihat di layar tadi, lihat video ya. Videonya tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yeay. Biasanya Abel nih, Kak Debbie keinget nih, biasanya Abel yang suka aku. Itu ya. Nah, iya benar. Videonya tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Mulai dari kita di perutnya mama, kita lahir, terus kemudian kita bisa jalan, akhirnya kita sudah besar begini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi sayang, terkadang kita yang dikasihi Tuhan itu sering buat Tuhan tidak tersenyum, buat Tuhan sedih. Kita suka tidak taat, benar nggak? Iya benar sekali. Nah apa contohnya coba? Kadang kita suka bohong. Siapa di sini yang suka bohong? Ngomong nggak seperti apa adanya? Siapa? Oh, terus kemudian ada yang kalau disuruh mama papa nggak mau. Nah, tidak dengar-dengaran. Tuh lihat, siapa? Pastinya kalian di rumah terus bersama mama papa tambah pinter, tambah nurut ya. Nah, dan yang terpenting lagi adik-adik, di video itu meskipun kita ini nakal, kita ini tidak taat, tapi karena dari awal tadi Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan rela mati untuk kita. Ingat itu ya. Dia rela mati untuk kita, untuk apa? Untuk tebus dosa kita, untuk tebus dosa Kak Debbie, dan untuk tebus dosa adik-adik yang ada di rumah. Oke, sekarang kita mau lanjut nih ke cerita minggu ini. Kira-kira Kak Debbie ini mau cerita tentang apa sih? Semuanya duduk yang manis, jangan lupa kelas besar, bawa kitab suci ya. Nanti kita baca kitab suci bersama-sama. Oke, sekarang duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami dengar-dengaran,
agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Beri konsentrasi ya Tuhan, agar kami tahu cerita apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami, agar firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, hari ini Kak Debbie mau cerita tentang apa ya? Oke, siapa yang ingat minggu kemarin Kak Shirley cerita tentang apa ya? Ting tung, ting tung. Iya benar, Kak Shirley bercerita tentang bagaimana Tuhan menghancurkan semua patung dan orang-orang yang menyembah patung Baal. Nah, rajanya siapa ya itu? Yang Kak Shirley bilang, siapa ya? Yehu, Yehu, Yehu. Lah, ya, nah hari ini Kak Debbie mau meneruskan ceritanya nih. Hari ini Kak Debbie mau bercerita tentang pengganti Raja Yehu. Siapa ya yang menggantikan? Itu adalah Raja Yoahas. Ingat adik-adik, ini susah namanya ya. Yoahas. Sip. Nah, Raja Yoahas itu raja yang bagaimana sih Kak Debbie? Nah, Raja Yoahas ini adalah seorang anak dari Raja Yehu. Dia menjadi raja pada tahun ke-23. Dan dia juga memerintah kerajaannya itu selama berapa lama? Selama 17 tahun lamanya. Wah, lama ya. Terus Kak Debbie cerita bagaimana sikapnya Raja Yoahas. Gimana ya? Nah, Raja Yoahas ini adik-adik, dia seorang raja yang kaya. Dia punya banyak apa? Dia punya banyak kereta. Kerajaannya besar. Wah. Tapi sayang adik-adik, sikapnya Raja Yoahas ini, dia ini tidak taat sama Tuhan. Dia suka hidup di dalam dosa. Apa itu Kak yang dia lakukan? Dia suka menyembah patung. Boleh enggak kita sembah patung? Enggak boleh ya. Dia tetap sembah patung adik-adik. Dan dia tidak mengadakan ibadah. Ibadah seperti ini tidak ada. Wah, ini dosa sekali ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Yoahas memimpin, melihat pemimpinnya yang begitu, nah, kira-kira rakyatnya contoh enggak? Pasti contoh. Rakyatnya atau bangsa Israel pada saat itu, pada saat dipimpin oleh Raja Yoahas, dia pun juga sama adik-adik. Dia juga tetap menyembah patung. Dan dia juga tidak taat sama Tuhan. Wah, gimana ya? Kira-kira hati Tuhan bagaimana ya kalau lihat ya, melihat anaknya yang sudah diselamatkan, terus kemudian yang sudah dikasihi ternyata enggak nurut. Pastinya hati Tuhan sedih. Ya, hati Tuhan pasti sedih. Dia pasti menyayangkan kenapa itu terjadi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dilakukan sama Tuhan? Selain Tuhan sedih, ternyata Tuhan itu marah. Dia marah sama Raja Yoahas dan bangsa Israel. Wah, dia marah.
Ini ya bangsa ya, kok nggak ngerti-ngerti ya. Tuh. Terus kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, tadi kelas besar sudah bawa kitab suci kan? Sekarang kita buka kitab suci kita sama-sama. Oke ya? Kita buka kitab suci kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan marah. Terus kemudian Tuhan apa? Menghukum bangsa Israel. Dia dengan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Aram, yaitu yang namanya Hazael. Wow. Tahu nggak kalau Raja Aram, kalau adik-adik dengar cerita-cerita sebelumnya, itu raja yang bagaimana? Jahat ya. Benar sekali. Karena Tuhan tidak suka supaya bangsa Israel tetap menyembah Tuhan dan supaya bertobat, akhirnya Tuhan menyuruh mengerahkan Raja Aram yaitu Hazael untuk berperang melawan Raja Yoahas dan bangsa Israel. Kira-kira menang gak ya? Karena itu hukuman Tuhan, bangsa Israel kalah. Nah, bangsa Israel gak menang. Akhirnya semua apa yang dimiliki oleh bangsa Israel diambil oleh Hazael. Terus kemudian rakyatnya itu ditindas sama Raja Hazael. Tuh lihat, wah jadi tambah menderita ya. Terus kemudian setelah itu, setelah dia kalah, bangsa Israel ini adik-adik tetap menyembah patung. Dia itu berharap supaya patung yang dia sembah itu membebaskan dia. Dari apa? Dari Raja Hazael. Kira-kira bisa nggak sih? Yang tadi Kak Debbie bilang, iya nggak bisa. Benar, nggak bisa. Patung itu benda mati. Nggak bisa dia mengabulkan doa kita. Nah, adik-adik akhirnya meskipun bangsa Israel dan Raja Yoahas ini menyembah patung, dia tetap ditindas oleh Raja Hazael. Setelah melihat rakyatnya yang ditindas, setelah melihat rakyatnya yang sedih, Raja Yoahas akhirnya sedih. Kasihan melihat rakyatnya yang seperti itu. Akhirnya apa? Raja Yoahas bilang begini, "Hai semua rakyatku sini. Ternyata apa yang kita lakukan ini salah. Kita seharusnya datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita berdoa kepada Dia. Kita minta belas kasihan kepada Dia." Kemudian rakyatnya bilang apa? Oke. Yuk. Kita doa sama-sama yuk. Oke. Akhirnya Raja Yoahas bersama dengan bangsa Israel berdoa bersama-sama, minta belas kasihan Tuhan untuk membebaskan dia dari Raja Hazael. Dia doa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong aku dan rakyatku, bebaskan aku. Begitu.
Kira-kira Tuhan ini jawab doa bangsa Israel dan Raja Yoahas enggak ya? Kita baca lagi ya. Yuk kita ambil kitab suci kita. Kita baca tetap di 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita baca di ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5 ya. Nah, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah. Tuh. Wah, ternyata Tuhan mendengar doa dari bangsa Israel dan siapa? Raja Yoahas. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Hore! Yeay! Dan Tuhan ini sayang loh adik-adik. Selain dia mengabulkan, ternyata Tuhan itu juga membiarkan bangsa Israel tetap berada di tempatnya dia. Wah, Tuhan itu ya sayang ya. Tapi ingat, jangan macem-macem loh sama Tuhan. Ingat tadi, Tuhan tetap kasih hukuman loh. Ya. Wah, kalau kita jadi bangsa Israel pastinya kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Wah, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Gitu ya. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi Kak Debbie sampaikan, kira-kira kita bisa ambil inti ceritanya itu yang bagaimana ya? Kita mau jadi murid Tuhan yang seperti apa ya dari cerita tadi? Ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Ya, Tuhan mengasihi kita. Dari kecil sampai besar, sampai kita mati, Tuhan mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Tuhan tidak suka kalau kita tidak taat. Ingat pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Dia mati di kayu salib untuk tebus kita. Patutnya kita harus mengasihi Dia, kita harus memberikan semua apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat tak, Kak Vena pernah bilang, ayo adik-adik, Tuhan kita harus buat Tuhan kita tersenyum ya. Berarti kalau buat Tuhan tersenyum otomatis kita harus apa? Harus taat sama firman Tuhan. Jangan suka hidup di dalam dosa. Tidak boleh yang besar-besar ya. Jangan suka hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu berbohong, jangan terus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, ingat ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Patutnya kita sebagai anaknya, bagaimana mengungkapkan kasih itu? Kita harus senantiasa terus berdoa kepada Dia, mengucap syukur. Kemudian kita harus juga rajin beribadah. Nah, kemudian kita juga harus apa? Kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, sampai di sini cerita Kak Debbie. Tapi ingat, cerita ini enggak berhenti sampai di sini adik-adik. Cerita ini minggu depan kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah didengarkan doanya oleh Tuhan, kira-kira minggu depan apa yang terjadi ya?
Ya. Adik-adik tetap ikut sekolah minggu, pesan Kak Debbie. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, suka cuci tangan, harus bersih diri, dan tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mama papa. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Lipat tangan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat akan firman Tuhan, dan menjadi anak yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, anak-anak boleh minta tolong mama, minta tolong papa untuk transfer di rekening di bawah ini. Oke, sambil menyiapkan diri kita, mari kita pujikan beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari milik kami untuk membangun kerajaan-Mu. Biar Tuhan yang berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah ini sudah selesai ibadahnya. Nah mari kita pujikan, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, stay safe and healthy.